adalah perpisahan Ibu Direktur kita yang tercinta yang akan memasuki masa purna bakti. Saya mewakili teman-teman akan menyampaikan beberapa kesan-kesan kenangan indah bersama Ibu Direktur. Di sini saya menyebut Ibu Direktur adalah seperti peri yang cantik. Nah, kenapa saya menyebut Ibu Direktur itu seperti seorang peri yang cantik? Karena Ibu Direktur selama menjabat di RSUD Mampang Perapatan telah banyak membawa perubahan sehingga RSUD Mampang Perapatan menjadi bagus, pelayanannya juga berkembang seperti saat ini. Bertugas di RSUD Mampang Perapatan sejak tanggal 22 Februari 2019. Ini berdasarkan SK penetapan sebagai Direktur RSUD Mampang Perapatan, SK nomor 290 tahun 2019 ya. Hingga sekarang ya. Jadi sudah lama sekali beliau menjabat sebagai Direktur di RSUD Mampang Perapatan. Saya bertemu dengan beliau, dengan Bu Erna dan Dr. Tiur waktu itu di Dinas Kesehatan tanggal 2 Maret 2019 ya. Waktu itu saya sedang rapat di Dinas Kesehatan, kemudian saya bertemu dengan beliau. Dan saya juga baru tahu waktu itu ya, kalau Dr. Atika akan ditempatkan di RSUD Mampang Perapatan ya. Jadi ada Dr. Atika, Bu Erna, Dr. Tiur, dan Dr. Gafar ya. Awal masuk di RSUD Mampang Perapatan mungkin tidak mudah dan tidak senyaman yang kita bayangkan ya, karena pada saat itu RSUD Mampang Perapatan sudah habis akreditasinya dan harus reakreditasi lagi ya. Namun persiapannya waktu itu kita belum matang dan Dr. Atika, Dr. Tiur, Bu Erna dan Dr. Gafar baru saja menjabat menjadi manajemen di RSUD Mampang Perapatan ya. Sehingga diputuskan bahwa untuk akreditasi diundur ya. Sekitar bulan Mei ya 2019 ya. Jadi banyak sekali tantangan yang dihadapi di RSUD Mampang Perapatan pada awal beliau menjabat ya. Kemudian akreditasi mulai berjalan ya dengan lancar ya pada bulan Mei 2019. Nah, pada waktu itu kita lembur ya, bahkan sampai malam, dan saya sempat menginap ya di rumah Dr. Atika waktu itu ya, karena sudah malam sekali waktu itu bulan Ramadan ya. Kemudian saya diajak ke rumah beliau untuk menginap di sana. Nah, saya merasa bahwa Dr. Atika ini adalah seorang direktur yang benar-benar amanah ya, dan luar biasa tekun dalam bekerja. Walaupun sudah malam, beliau masih sempat mengajak saya untuk koreksi dokumen akreditasi. Waktu itu saya di Pokja TKRS. Bahkan sampai larut malam ya, kita berdua gitu koreksi dokumen akreditasi. Nah, alhamdulillah akreditasi berjalan dengan lancar. Ini adalah dokumen-dokumennya. Nah, seluruh tim RSUD Mampang Perapatan kompak sekali ya pada waktu itu ya. Dan kita akrab ya satu sama lainnya, baik manajemen ya, baik saya sebagai bagian dari tata usaha maupun penunjang maupun Yanmed, itu kita akrab ya, karena kita merasa sinapsis penanggungan ya, kita bertekad bahwa kita harus lulus akreditasi paripurna seperti itu ya.
Ini adalah beberapa keseruan kita waktu pelaksanaan akreditasi. Nah, ini adalah dokumen-dokumennya ya, kita semangat sekali ya waktu itu melaksanakan akreditasi. Nah, alhamdulillah sertifikat akreditasi sudah keluar ya. Walaupun bukan paripurna yang kita peroleh, kita mendapatkan peringkat ya, lulus tingkat utama, namun kita senang ya, kita bahagia ya, akhirnya RSUD Mamang Perapatan sudah mendapatkan sertifikat akreditasi ya, sesuai yang kita inginkan ya, agar bisa bekerja sama dengan BPJS kembali. Selain itu tantangannya adalah waktu itu kita ruang admin ada di gedung 1 ya, itu di atap ya, lantai 5,5 ya. Jadi kondisinya waktu itu tidak memungkinkan ya, ruangannya sempit jadi lembab gitu. Bahkan kalau kita berdiri itu kepala kita tuh sampai kejedot gitu ya. Ya gitu ya. Alhamdulillah itu ya. Tidak keras gitu atapnya sehingga tidak sampai memar ini kepalanya gitu ya. Nah, ini adalah Mbak Uci ya, waktu dia berdiri itu sampai kejedot gitu, bahwa saya juga pernah kejedot tapi tidak sampai memar gitu ya, karena di atasnya itu triplek gitu ya. Namun sudah mengkhawatirkan keadaannya waktu itu ya, karena sudah banyak yang bocor gitu, dan kita ngeri sekali waktu itu kalau ambrol atapnya ya, karena sudah tidak layak sekali. Nah, ini sangat memprihatinkan kondisi admin di tata usaha waktu itu ya. Kita waktu itu ngalah untuk pelayanan ya, kita pindah ya dari lantai 5 ke lantai 5,5 untuk ruangannya digunakan untuk pelayanan. Nah, yang memprihatinkan lagi juga adalah gudang obat ya. Gudang obat itu masih ada di gedung 1 ya, di atap ya, di lantai 5,5. Ini kondisinya juga sangat memprihatinkan, kurang standar dan tidak layak ya. Semoga ke depan ya mendapatkan gedung yang bisa digunakan untuk gudang obat ya, sehingga gudang obat itu bisa sesuai standar. Nah, ini juga penampakan dari gudang obat yang tidak standar sekali ya. Nah, selain itu ada permasalahan yang sering terjadi ya di pelayanan terkait dengan printer yang rusak. Nah, ini adalah masalah ya. Nah, IT juga sering mengeluh nih, sebentar printer rusak gitu. Bahkan kalau ada printer yang di layanan rusak gitu ya, sedangkan printer kami yang di keuangan itu masih bisa, printer kami itu bisa diangkut ke pelayanan gitu. Ibu bilang utamakan pelayanan, ambil dulu printer yang di admin, bagian admin gitu. Jadi kami juga merasa gimana gitu ya, padahal kami juga membutuhkan printer itu ya. Ini sangat luar biasa Ibu Direktur kita mengutamakan pelayanan, padahal tidak hanya pelayanan saja ya, kita juga membutuhkan printer tersebut gitu. Namun Ibu lebih mengutamakan pelayanan. Nah, kami memahami bahwa kita ini pelayanan masyarakat dan memang kita harus mengutamakan untuk kepentingan pelayanan gitu. Namun ya di belakang itu ya kita juga merasa gimana gitu ya gitu. Kemudian ada solusi nih dari Mas Pengadaan yang ganteng, Bang Indra yang cakep, terima kasih. Akhirnya kita disewakan printer plus fotokopi. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang kita tidak rasa khawatir lagi ya, dan tidak perlu lagi rebutan printer gitu, karena printer itu bisa sharing ya dengan beberapa pengguna gitu. Jadi kita tidak perlu mengantri ya atau rebutan ya menggunakan printer gitu. Dan masalah printer yang sering rusak sekarang sudah jarang sekali terjadi ya, karena
kita sudah sewa printer dan itu lebih menguntungkan ya dari segi pemeliharaan ya, kita tidak perlu lagi memikirkan pemeliharaan. Oke, terima kasih tim pengadaan, love you. Kemudian beberapa kegiatan di RSUD Mampang Perapatan yang menjadi kenangan saya bersama Ibu Direktur, diantaranya yaitu pada saat dinas pertama kali dengan Ibu Direktur membahas tentang anggaran, kita musrenbang ya di Jakarta Selatan ini ya, di Wali Kota ya, Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2019. Nah, pada saat musrenbang itu kita sampaikan semua keluh kesah kita tentang lokasi RSUD Mampang Perapatan, tentang lahan RSUD Mampang Perapatan yang lahannya itu sempit dan sangat kurang sekali untuk pengembangan pelayanan, dan juga kondisi admin yang bertempat di lantai 5,5 yang tidak layak sekali gitu. Kita sampaikan semua permasalahan kita di depan rapat musrenbang waktu itu. Nah, ini ya adalah rapat penyampaian saran maupun masukan ya dari kami RSUD Mampang Perapatan pada forum rapat di musrenbang. Nah, ini adalah Dr. Atika ya bersama rekan-rekan yang sedang rapat di Wali Kota ya, rapat musrenbang tanggal 20 Maret 2019. Nah, yang serunya, yang senangnya pada saat rapat itu saya ketemu dengan Bapak Gubernur. Nah, Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan waktu itu ya, seneng kan ketemu Bapak Gubernur gitu ya. Jadi bersama Ibu saya rapat musrenbang di Wali Kota, dan di sana dihadiri oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan. Nah, pada tahun 2020 ini ya, Bapak Ibu, ada kejadian yang sangat luar biasa pada saat itu ya, di mana pada awal tahun 2020 itu, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia untuk pertama kali mengumumkan adanya 2 kasus pasien positif yaitu corona ya, COVID ya di Indonesia. Nah, pada saat itu kondisi nakes ya, non nakes ya, itu panik sekali ya, bagaimana ini ya, kita takut gitu, takut terpapar, takut tertular oleh virus ya, virus COVID tersebut. Ya, kemudian Ibu Direktur itu sangat luar biasa sekali waktu itu ya, berusaha ya untuk membuat kami tenang. Kemudian Ibu Direktur memberikan sosialisasi ya, sosialisasi adanya wabah COVID ya yang sudah terjadi di Indonesia gitu ya. Kemudian kita dikumpulkan ya dalam suatu rapat ya di aula. Kita satu-satu ditanya bagaimana perasaanmu gitu ya terhadap COVID ya. Terus apakah takut tidak menghadapi COVID? Terus bagaimana sarannya atau masukannya, apakah mau WFH atau tetap bekerja? Nah, pada waktu itu saya ditanya, saya akan tetap bekerja gitu ya, karena saya solidaritas sesama teman ya gitu. Jadi nakes kan masuk gitu, nggak bisa WFH ya kalau nakes gitu. Jadi saya bersama rekan kerja tentunya sama-sama bekerja di RSUD gitu, walaupun saya bekerja sebagai admin, namun saya tetap berusaha untuk masuk bekerja karena itulah solidaritas ya, solidaritas sesama teman ya, teman kerja gitu. Nah, kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 juga dilakukan sosialisasi ya dengan DPJP, nakes dan DPJP gitu ya. Ini ada sosialisasi. Oke, setelah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ibu Direktur ya. Di antaranya tanggal 26 Oktober 2001 itu rapat dengan penyedia mesin cuci gitu ya, karena ini dapat anggaran atau dana dari BTT gitu. Jadi kita mendapatkan anggaran untuk mesin cuci waktu itu ya gitu. Jadi dilakukan rapat sebelum
kita memutuskan untuk membeli ya. Ini pemilihan penyedia ya. Kemudian yang membahagiakan lagi kata Ibu Direktur, ini adalah berkah COVID ya. Kita mendapatkan lahan dan gedungnya ya. Gedung di depan kita, gedung yang sekarang ini kita tempati ya, itu adalah gedung ex pajak, kantor pajak ya. Dan alhamdulillah ya, Ibu Direktur bilang ini adalah berkah COVID ya gitu. Gedung ini diberikan pada saat pandemi COVID ya. Jadi tanggal 2 September 2021 BAST nomor 8990076 itu ya sudah resmi diserah terimakan untuk RSUD Mampang Perapatan. Alhamdulillah ya. Kemudian kenangan lagi bersama Ibu Direktur adalah pada saat rapat Monef ya, ini tanggal 24 Desember 2021. Jadi waktu itu ya, kita rapat Monef itu rutin ya setiap bulan. Jadi membahas permasalahan-permasalahan apa saja terkait pengadaan barang dan jasa maupun besaran keserapannya ya gitu. Nah, sehingga jika terjadi kendala atau masalah bisa cepat terselesaikan ya saat itu juga. Nah, kemudian untuk tahun 2022 ya, seperti biasa kita melakukan rapat juga, rapat Monef itu rutin dilakukan setiap bulan ya. Ini adalah dokumentasi tanggal Selasa 11 Januari 2022. Kemudian yang membahagiakan lagi, pada bulan April 2022 ya, kita sudah menempati gedung baru, jadi menempati ruangan baru nih ya. Luar biasa ya, alhamdulillah ya, tabarakallah ya. Ini karunia dari Allah gitu ya. Akhirnya gedung baru, gedung 2 sudah selesai direnovasi, sehingga pada bulan April 2022 kita mulai menempati gedung baru ya. Nah, alhamdulillah kita admin tidak lagi bertempat di gedung 1 lantai 5,5 ya. Kita menempati ruangan baru di lantai 3 gedung 2 dan ruangannya sudah layak ya untuk digunakan ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, untuk kinerja Dr. Atika di sini ya, mengapa Dr. Atika saya sebagai ibu peri ya, karena bisa menyulap, bisa mengubah ya dari tampilan RSUD Mampang Perapatan yang dulu kurang layak itu karena dulu adalah merupakan ex Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan ya. Kemudian Dr. Atika datang dan merubah ya ruangan-ruangan rawat inap, rawat jalan, IGD maupun yang lainnya itu menjadi ruangan yang standar gitu deh. Bahkan semua ruangan rawat inap sekarang sudah standar KRIS. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Atika. Ini ya, dari pelayanan rawat jalan itu terletak di lantai 1 ya, gedung 2 ya. Ini. Kemudian terletak di lantai 2 juga ya, lantai 2 gedung 2 ini juga adalah pelayanan rawat jalan. Oh ya, di lantai 1 gedung 2 itu juga ada layanan farmasi, kemudian kasir ya, loket. Nah, itu ada di lantai 1 gedung 2 ya. Nah, kemudian untuk rawat inap ya, rawat inap masih ada di gedung 1 ya, gedung 1 lantai 3 ya, kemudian ada di gedung 1 lantai 4 dan juga ada gedung 1 lantai 2 untuk RB, dan ada di gedung 1 lantai 5 untuk Perina, untuk ICU, untuk PICU dan untuk NICU ya. Dan di IGD juga ada ruang IW gitu. Jadi total jumlah bed kita adalah 57 bed. Nah, ini adalah beberapa kamar operasi juga ya, sudah standar ya. Ini ada di lantai 1. Ya. Ini IGD-nya juga bagus ya, sekarang sudah standar. Nah,
Nah, kita juga punya ambulan, basic, dan advance ya. Oke, ini adalah beberapa kegiatan di tahun 2023. Ada dari Citata ya, RAB Sistem Proteksi Kebakaran ya. Kemudian ada beberapa kegiatan rapat IPA dengan penyedia. Ini ya. Kemudian yang paling membahagiakan juga di tahun 2023 kita mendapatkan sertifikat akreditasi ya dari Lars DHP ya. Alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi paripurna. Ini adalah dokumentasi ya acara akreditasi. Ya. Nah, kemudian di 2024 kegiatannya seperti biasa kita rapat MONEF ya, setiap bulan itu adalah kita rutin melakukan rapat MONEF setiap bulan ya. Ini penyusunan Renja tanggal 9 Januari 2024 ya. Kemudian kita ada rapat juga ini penentuan penyediaan IPAL, kemudian juga rapat feasibility study tanggal 25 Januari 2024 ya. Ini adalah rencana pengembangan pelayanan gedung RSUD Mampang Perapatan. Nah, kemudian tanggal 1 Agustus 2024 kita konsultasi dengan Yankes terkait dengan feasibility study RSUD Mampang Perapatan. Ya. Kemudian tanggal 2 Agustus 2024 ada kunjungan Yankes ya ke RSUD Mampang Perapatan ya terkait dengan rencana pengembangan layanan. Kenangan dengan Bu Direktur adalah seorang yang luar biasa ya, memiliki loyalitas tanpa batas ya. Jadi beliau tidak pernah rasa capek untuk bekerja, meskipun sampai tengah malam beliau tetap semangat untuk bekerja gitu. Bahkan di hari libur pun beliau tetap semangat untuk bekerja. Jadi luar biasa ya, seorang pemimpin yang transformasional dan visioner ya. Jadi sangat menginspirasi ya orang lain gitu ya untuk mengejar visi jangka panjang ya dan menggapai cita-cita ya yang sudah kita tetapkan. Nah, ini ya, jadi saya jadi terinspirasi ya seperti beliau, bagaimana kita bisa amanah dan bisa melakukan tanggung jawab pekerjaan dengan baik gitu ya. Nah, memori Januari 2025 di Yogyakarta, terima kasih Ibu, kita sudah jalan-jalan ya kemarin. Alhamdulillah kita senang sekali dan banyak sekali kenangan indah di sana ya. Kita bisa bergembira, berbahagia bersama rekan-rekan kerja di sana. Terima kasih Ibu. Jalan-jalannya terima kasih, kita benar-benar bahagia di saat itu. Ini terima kasih keceriaan kami ya di Jogja ya, bersama teman-teman kita merasakan suasana Jogja gitu, sehingga membuat kita merasa akrab satu sama lain gitu, dan kita benar-benar merasa bahagia gitu dan bisa melupakan sejenak dengan penatnya pekerjaan selama di RSUD Mampang Perapatan. Terima kasih Ibu ya telah mengizinkan kami untuk jalan-jalan. Terima kasih. Nah, ini keceriaan kami ya, dan Ibu Direktur juga sangat ceria waktu itu. Terima kasih semuanya. Namun ada beberapa mimpi yang belum terwujud ya, mimpi kita yang belum terwujud diantaranya yaitu, nah ini adalah studio podcast. Nah, ini adalah Humas ya, ini adalah pesan Humas ya, studio podcast ya. Ini Humas ya, studio podcast ya. Nah, ini pesan dari Bu Direktur, kalau bisa nanti diwujudkan ya studi podcast ini, karena ini adalah merupakan cita-cita ya, cita-cita yang belum terwujud ya, dan semoga bisa terwujud ya. Nah, ini ini juga cita-cita kita arah pengembangan RSUD Mampang Perapatan. Nah, ini desainnya ya, cita-cita kita. Nah, untuk membangun RSUD Mampang Perapatan. Ya. Kemudian ada puisi. Puisi ini saya tujukan untuk Ibu Peri tercinta
Dr. Atika MKKK. Hadirmu laksana secercah cahaya yang memberikan sinar di dalam gulita. Adamu bagaikan tetesan embun pagi yang memberikan sejuk pada nurani. Kini hatiku tergores kesedihan ketika terucap salam perpisahan. Walau air mataku tak berlinang, bukan berarti suatu kerelaan. Saat-saat langkah terayun, jarak kita pun semakin membentang. Akankah semuanya jadi terkenang atau hanyut terbawa gelombang, bahkan mungkin terkubur oleh waktu dan keadaan? Ibu, bersamamu membuatku bahagia. Ibu, engkau mengajarkanku pentingnya tanggung jawab dan ketekunan dalam bekerja. Ibu, kini engkau telah memasuki masa purna bakti. Semoga sehat selalu ya Bu. Jangan lupakan kami di sini yang pernah menjadi bagian dalam suka duka membangun RSUD Mampang Perapatan tercinta. Love you, Ibu.